Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat semua. Di pertemuan kedua kali ini kita akan lebih mendalam membahas mengenai dasar coding dengan bantuan aplikasi Scratch yang sebelumnya juga sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Untuk aktivitas-aktivitas lab ataupun aktivitas-aktivitas yang menggunakan perangkat bisa salah satunya belajar coding menggunakan aplikasi yang namanya Scratch, dan aplikasi ini tentunya sudah umum dan sudah banyak juga dipelajari di sekolah-sekolah di Indonesia tentunya. Nah, untuk mengakses aplikasinya, Bapak Ibu bisa langsung aja masuk ke halaman website scratch.mit.edu. Oke, kita tunggu sebentar sampai halamannya terbuka. Nah, kurang lebih tampilan untuk aplikasi Scratch ini adalah seperti ini. Aplikasi ini gratis, tidak perlu membayar kayak gitu, dan bisa langsung digunakan tanpa akun. Ibu juga bisa membuat akunnya jika ingin membuat akunnya, tapi kalau tidak ingin membuat akunnya, bisa langsung saja membuat proyeknya tanpa perlu akun, kayak gitu, tanpa perlu login menggunakan email ataupun akun kayak gitu. Nah, untuk memulai proyek menggunakan Scratch, bisa langsung klik yang grid yang ada di atas ini ya, Bu ya. Bisa memperhatikan pointernya ada di grid di sebelahnya logo Scratch ini. Oke, kurang lebih tampilan awal dari Scratch adalah seperti ini. Tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba Scratch tidak asing kayak gitu, karena tampilannya dari dulu sepertinya masih seperti ini kayak gitu. Nah, di sini juga ada tutorial. Kita bisa buka beberapa tutorial yang disediakan Scratch di sini. Kalau ingin mencobanya silahkan. Tapi untuk kali ini kita tidak menggunakan tutorial ini. Jadi di sini kita akan membuat sebuah proyek di mana kita akan membuat sebuah game, sembari nanti ketika kita menyusun kodenya, saya akan jelaskan ini itu dasar coding yang apa kayak itu. Jadi sembari kita membuat proyeknya kayak itu, kita juga akan belajar tentang dasar-dasar coding yang dipakai di proyek ini yaitu. Nah, untuk konsep proyek yang akan kita buat yaitu adalah saya beri nama ikan pintar kayak gitu. Jadi kita nanti akan menggerakkan ikannya, dan nanti ketika ikannya itu menangkap sebuah bintang kayak itu, maka si bintang akan memberikan pertanyaan kepada ikan. Nah, apabila ikan berhasil menjawab pertanyaan, skor akan bertambah menjadi 1. Dan kita batasi waktunya sampai dengan 1 menit kayak gitu. Kalau berhasil menjawab 10 pertanyaan, maka akan menang. Tapi kalau tidak berhasil menjawab 10 pertanyaan dalam waktu 1 menit, maka ikan akan kalah kayak gitu di permainan ini. Oke, yang pertama-tama kita akan mengatur tampilannya terlebih dahulu. Kita akan mengatur stage-nya. Jadi Ibu bisa lihat yang di sebelah kanan ada stage dan di bawahnya ada backdrop. Nah, kita klik saja. Nah, kalau sudah kita klik, nanti stage-nya warnanya jadi ungu seperti ini. Kita ke yang sebelah kiri, kita pilih ke yang backdrops kayak itu. Nah, di sini kita akan menggunakan backdrop yaitu suasana laut kayak gitu, karena kita akan membuat game ikan kayak gitu. Tinggal kita choose a backdrop, kita menggunakan library yang ada di Scratch ini. Kita tidak perlu membuat library-nya sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu ingin lebih kreatif dan menggunakan library sendiri juga bisa. Caranya tinggal klik choose a backdrop, kemudian pilih yang upload backdrop. Tapi kita untuk kali ini menggunakan library yang ada di Scratch. Kita cari yang kira-kira cocok untuk proyeknya. Oke, kita pakai yang underwater 1 ini aja. Oke, nanti otomatis akan bertambah 1 backdrop, yaitu backdrop underwater. Nah, untuk backdrop kosong ini kita tidak ingin menggunakannya, kita bisa hapus saja. Caranya klik aja backdropnya, dan di sebelah kanan atas ada logo tong sampah, kita klik aja, nanti otomatis akan terhapus. Nah, kita sudah bisa lihat di layar
kode eksekusinya, di mana menampilkan backdrop yang sudah kita pilih itu. Oke, kita kembali ke kode lagi. Selanjutnya kita akan mengganti karakternya. Karakternya bukan kucing lagi ya, Web ya. Kita akan mengganti karakternya menjadi ikan. Kita ganti, caranya klik saja spread 1 yang ada gambar kucingnya ini. Kemudian kita kembali ke kiri, pilih yang custom. Itu. Nah, kita bisa tambahkan dari sini choose a custom. Kemudian kita cari animal dan cari objek yang bentuknya ikan. Oke, kita cari dulu. Ikan. Oke, kita pakai ikan yang ini aja, yang seperti Nemo ya. Kita bisa klik saja ikannya. Nah, kita sudah menambahkan karakter ikan. Untuk karakter dari kucingnya kita hapus saja. Oke, kalau sudah, kita sesuaikan yang ada di layar ini. Sepertinya ikannya terlalu besar, kita perkecil saja. Caranya tinggal ganti aja size yang ada di sini. Jadi size-nya secara default adalah 100. Kita bisa ganti menjadi misalkan 50 aja. Jadi dia tidak terlalu gede. Kalau sudah klik enter saja, otomatis ikannya akan berubah menjadi kecil. Gitu. Oke, kita kembali ke kode lagi. Caranya ada di sebelah kiri atas, ada yang namanya kode. Kita kembali ke sini. Nah, kalau sudah, kita perlu satu objek tambahan kayak itu, ataupun sprite tambahan yang yaitu bintang laut kayak itu. Nanti ikannya akan menangkap bintang lautnya. Jadi kita langsung pilih aja sprite-nya, choose a sprite. Kemudian kita cari yang animal lagi. Oke, kita cari bintang. Kita cari aja dari sini star. Nah, kita pilih yang ini aja, yang kuning, star. Oke, jadi si ikan akan menangkap bintangnya kayak gitu. Oke, kita perkecil aja karena ikannya juga kita perkecil, bintangnya juga kita perkecil aja biar areanya makin luas, area bermainnya makin luas. Kita buat sama 50% aja size-nya. Oke, udah sedikit seimbang kan, dan juga bintangnya. Oke, kalau sudah, kita akan mengontrol dari ikannya. Oh, bisa pilih spread ikan yang ada di sini. Nah, namanya spread 1, kita bisa ganti aja menjadi ikan. Caranya ada di atasnya, ada yang tulisannya spread. Kita ganti nama. Ini kan namanya spread 1, kita ganti nama menjadi ikan. Oke, dan yang spread 2 kita ganti menjadi bintang, nanti agar tidak bingung kayak itu. Bintang. Oke, kita udah punya dua sprite. Yang pertama adalah ikan dan yang kedua adalah bintang. Nah, kita masuk di sprite yang ikan. Nah, kalau kita sudah masuk ke sprite yang ikan, kita Bapak Ibu bisa lihat ada gambar ikan di area proyek kodenya di sebelah kanan atas. Ada gambar ikan. Nah, kita akan memberikan kode ke ikannya. Jadi, kita akan memberikan perintah ke ikannya. Nah, kita ingin menggerakkan ikannya. Misalkan kita pencet arah panah ke kanan, ikan harus berjalan ke kanan. Kalau kita pencet arah panah ke kiri, ikan harus berjalan ke kiri, ke atas ya ke atas, ke bawah kayak gitu. Nah, untuk itu caranya kita masuk ke event. Nah, kita sudah belajar tentang event tentunya. Kita pilih yang kedua ini, yang when space key press. Ketika spasi dipencet. Nah, kita ganti, bukan spasi, tapi arah. Yang pertama, coba kita masukkan yang right arrow atau arah ke kanan. Jadi, ketika
ikan dipencet, itu dia ketika tombol arah kanan dipencet, yaitu nah kita akan menggerakkan ikannya ke kanan. Nah, dalam coding kita mengenal yang namanya X dan Y, kayak itu. Jadi X adalah bidang horizontal, Y adalah bidang vertikal. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat di sini X dan Y. Nah, di ikan ini ada di X-94 dan Y54. Misal kita pindah lokasinya kayak gitu, maka angkanya juga akan berpindah. Nah, kalau kita ingin pindah ke kanan, yang berubah adalah X-nya, sementara Y-nya tetap. Jadi ketika kita ingin menggerakkan ke kanan, kita ganti X-nya. Nah, ada di motion, kemudian change X by, atau ubah X by. Nah, kalau ke kanan kita lihat, awalnya min 84, kita pindah ke kanan, menjadi min 32, berarti bertambah ya Ibu ya, yang awalnya sedikit jadi lebih banyak. Kalau kita pakai yang non min sebesar 69, ketika ke kanan menjadi 145, jadi bertambah lebih banyak kayak itu. Oke, jadi kita sudah benar change X-nya by 10. Nah, kita bisa duplikat saja kodenya, duplikat, taruh di bawahnya, kita pilih yang left arrow. Nah, kebalikannya, kalau right arrow kita adalah menambah 10, yang left arrow kita akan mengurangi 10, jadi bisa diganti ke minus 10. Oke, kita coba programnya. Di sini mouse saya taruh di tengah, jadi saya tidak memegang mouse atau tidak memencet mouse-nya. Saya akan pencet tombol kanan dan kiri yang ada di keyboard saya. Nah, ketika ke kanan, ikannya akan berjalan ke kanan. Kemudian ketika ke kiri, ikan akan berjalan ke kiri. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin sedikit agak itu ya, kurang bagus ya, karena ikannya mundur kayak itu. Kita jarang melihat ikan bisa berenang mundur. Jadi kita perlu untuk memutar ikannya agar berbalik arah ketika kita pencet yang left row kayak itu, atau yang ke kiri. Nah, caranya Bapak Ibu bisa masuk dulu ke spread ikan tadi, kemudian pilih yang custom atau custom ini di sini. Nah, kita duplikat aja ikan yang ada di sini. Klik kanan duplikat, kemudian kita putar arahnya. Pastikan ada di tanda panah ini, pilih yang tanda panah ini. Kemudian kita blok ikannya. Kemudian kita flip horizontal. Oke, ikannya sudah berubah ke kiri gitu. Kemudian kita akan modifikasi ikannya, modifikasi kodenya, karena sekarang ikannya sudah punya dua bentuk, yaitu hadap kanan dan hadap kiri. Oke, kita juga ganti saja nama yang ada di sini. Fish A kita ganti menjadi ikan hadap kanan. Kemudian fish A2 ini kita ganti namanya menjadi, untuk mengganti namanya dari sini ya, dari custom ini ya, ada di atas ini. Nah, kita ganti aja menjadi ikan hadap kiri. Oke, sekarang kita sudah punya dua buah custom dari satu spreadnya, yaitu yang ikan hadap kanan dan juga ikan hadap kiri. Oke, kemudian kita perlu menambahkan kodenya. Kalau dipencet ke kanan, harusnya ikan menghadap ke kanan. Nah, kita bisa pilih loop-nya, kemudian pilih switch custom to, atau ubah custom ke. Oke, kita taruh di sini. Right arrow berarti hadap ke kanan. Kemudian kita pilihlah satu. Switch custom to hadap kiri. Jadi ketika kita pencet tombol panah kiri, akan menghadap ke kiri. Oke, kita coba praktekkan. Ketika ke kanan, hadap kanan, ke kiri, ikan akan berada ke kiri. Oke, sudah bisa maju mundurnya. Kemudian kita akan menambahkan lagi yang ke atas dan ke bawah. Kita bisa duplikat aja yang di sini. Kita taruh
di bawahnya. Kita pilih yang up arrow atau panah ke atas. Nah, kalau panah ke atas sepertinya kita tidak perlu untuk mengganti hadapnya, kita bisa buang aja yang ada di sini. Untuk membuangnya bisa langsung dimasukkan ke sini aja, di drag dan drop ke dalam susunan bloknya. Nah, ini sudah menghapus. Atau cara kedua bisa juga dengan klik kanan kemudian delete block kayak gitu. Saya mundur dulu. Oke, caranya kayak gitu. Oke, sekarang kita butuh satu lagi, kita copy yang di sini aja, duplikat. Oh, ini kita perlu sesuaikan dulu, karena ke atas itu bukan X tapi Y. Kita hapus saja yang di sini. Klik kanan, kemudian delete block. Kita pilih ke motion atau gerakan. Kemudian move change Y by. Change Y by 10. Karena kalau kita lihat, kalau ke atas yang awalnya minus 50 menjadi 7, jadi bertambah dari 7 menjadi 24, jadi bertambah. Kita angkanya 10 aja gitu. Jadi up arrow-nya change Y by 10. Sementara kita tambahkan satu lagi, kita pilih yang down arrow, berarti kita pilih yang menjadi minus 10. Oke, kita sudah berhasil untuk menyusun kodenya. Kita coba gerakan ikannya ke atas, ke bawah, ke depan, dan ke belakang. Oke, ke kanan dan ke kiri. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ini saya menggunakan, untuk mengontrol ikannya sudah menggunakan yang namanya row kayak gitu. Oke, selanjutnya kita sudah berhasil membuat ikannya bergerak maju mundur. Kita juga akan membuat bintangnya untuk bergerak. Nah, kita pindah ke sprite bintangnya. Kita berikan perintah ke bintangnya. Oke, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang saya jelaskan kemarin, materi. Jadi di sini dalam mengontrol sebuah ikan kayak itu, kita sudah belajar ataupun sudah menggunakan dasar coding, yaitu yang pertama event. Event adalah suatu pemicu. Nah, pemicunya di sini ada when right arrow, when left arrow, atau ketika panah kanan, ketika panah kiri dipencet, ketika panah atas dipencet, ketika panah bawah dipencet. Nah, itu adalah sebuah event kayak gitu. Nah, kemudian kita juga sudah belajar sequencing, di mana sebuah program akan dikerjakan atau akan dijalankan sesuai dengan urutan perintahnya kayak gitu. Nah, di sini Ibu bisa melihat dari susunan blok kodenya kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan menggerakkan ikannya. Kita pindah ke bintang. Maksud saya menggerakkan bintangnya. Kita pindah ke bintang. Oke, bintangnya kita ingin menggerakkannya secara random. Jadi bintangnya akan pindah-pindah terus kayak gitu. Dan ikannya harus mengejar bintangnya untuk makan bintangnya gitu. Nah, caranya Bapak Ibu bisa pilih dulu pemicunya, karena sebuah kode ketika dieksekusi harus ada pemicunya. Kalau tidak ada pemicunya, sebuah kode tidak akan bisa untuk dieksekusi kayak gitu. Jadi kita pilih yang event, kita pilih yang defaultnya aja. Jadi secara default pemicunya adalah bendera hijau. Ketika bendera hijau diklik atau ketika bendera hijau dipencet, nah ini adalah pemicu dari mulainya game kayak gitu, atau mulainya semua program dijalankan. Nah, kita pilih yang kontrol, pilih yang forever. Jadi selamanya, karena kita ingin bintang ini bergerak selamanya kayak gitu. Nah, bergeraknya kemana? Ke arah random kayak gitu. Jadi pilih yang motion atau gerakan, kemudian pilih yang glide atau meluncur. Kita pilih yang 1 detik aja ke random position. Jadi ini bacanya adalah meluncur atau berpindah selama 1 detik ke random position. Jadi
setiap 1 detik bintang akan bergerak random position kayak gitu, atau berpindah ke tempat-tempat secara random kayak gitu. Nah, untuk mencobanya kita bisa langsung klik tanda bendera hijau saja kayak gitu. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Oke, bintangnya selama 1 detik berpindah terus kayak gitu. Kalau dirasa terlalu cepat, kita bisa juga menambahkan waktunya. Kita stop aja, misalkan 2 detik, jadi dia akan berpindah selama 2 detik, jadi jalannya akan lebih pelan. Oke, sepertinya lebih bagus 2 detik ya Bapak Ibu ya. Nah, perintah ini akan dijalankan berulang-ulang selamanya kayak gitu. Selamanya bintang ini akan berpindah-pindah terus kayak gitu. Nah, di sini ada satu blok tambahan yaitu forever, yaitu kita belajar tentang bahasa coding yang kedua yaitu loop. Jadi sebuah kode akan dijalankan secara berulang kayak gitu dengan blok forever atau selamanya kayak gitu. Jadi selamanya bintang ini akan berpindah-pindah meluncur ke posisi yang random atau terserah dari kodenya mau ditaruh di posisi yang kemana selama 2 detik. Jadi setelah 2 detik pindah lagi, setelah 2 detik pindah lagi, setelah 2 detik pindah lagi gitu. Oke, di sini kita sudah berhasil menambahkan 2 buah objek dan juga menggerakkan 2 buah objeknya yaitu ikan dan juga bintang. Nah, ini kita coba tangkap bintangnya. Oke. Nah, di sini belum ada yang terjadi karena belum kita tambahkan perintah. Jadi nanti kita akan tambahkan perintah di mana ketika ikan ini berhasil membuat menangkap sebuah bintangnya kayak gitu, maka bintangnya akan memberikan pertanyaan kepada ikannya. Nah, ketika jawabannya benar, skor akan bertambah. Kalau jawabannya salah, skor tidak akan bertambah. Gitu. Oke, kita pindah lagi ke ikan. Baik, setelah kita pindah ke dalam ikan, jadi kita bisa menggerakkan ikannya tadi, yang pertama, dan yang kedua kita bisa menggerakkan bintangnya. Nah, di sini kita atur size-nya lagi ya Web ya, karena ternyata terlalu kecil, jadi kita atur size-nya aja. Bintangnya menjadi 100 lagi, dan ikannya juga menjadi 100 lagi, kayak gitu. Oke, tadi kita akan lanjut ke logika yang selanjutnya, di mana ketika ikan berhasil menabrak sebuah bintang kayak gitu, nanti akan muncul pertanyaan kayak itu. Nah, kita diminta untuk menjawab pertanyaannya. Kalau pertanyaannya benar, maka akan mendapatkan sebuah poin. Tapi jika pertanyaannya salah, jawabannya salah, maka kita tidak akan mendapat poin kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bisa pindah ke event dulu. Oke, nanti yang memberikan pertanyaan adalah bintangnya. Jadi kita pindah ke bintang dulu. Kita tidak jadi pakai yang ikan, karena yang nanti akan memberikan pertanyaan adalah bintangnya. Jadi ketika ikan berhasil menyentuh bintang, bintang akan memberikan pertanyaan. Jadi kita masuk ke bintang. Nah, di sini kita akan membuat sebuah kondisi atau kondisional. Jadi kondisionalnya adalah ketika ikan berhasil menyentuh bintang, maka si bintang akan memberikan pertanyaan kepada si ikan, dan si ikan harus menjawab pertanyaannya secara benar. Nah, di sini kita bisa masuk saja ke kontrol dan pilih kondisi yang if. Jika ikan berhasil menyentuh bintang, kita pilih sensing. Nah, di sini ada touching yang paling atas sendiri. Kita pilih aja touchingnya, kemudian kita masukkan ke dalam if yang ada di sini. Nah, kondisinya bukan touching sprint pointer, tapi touching ikan. Jadi ketika bintang berhasil disentuh oleh ikan atau menyentuh ikan kayak gitu, then kemudian akan memunculkan pertanyaan. Nah, di sini pilih yang di sensing lagi, ask pertanyaan.
Oke, pertanyaannya di sini saya akan membuat penjumlahan matematika saja. Jadi pertanyaannya adalah berupa penjumlahan yang mana penjumlahan ini nanti akan random kayak gitu. Nah, untuk penjumlahan ini kita akan menggunakan dua buah angka. Nah, angkanya itu akan kita simpan ke dalam variabel. Jadi kita buat variabel, kita masuk ke variabel, kemudian make a variable. Di sini kita tambahkan angka 1 atau angka pertama. Kita buat angka pertama aja. Angka pertama. Kemudian klik OK. Dan yang kedua kita juga membuat variabel baru yang namanya angka kedua. Oke. Nah, angka pertama dan juga angka kedua ini akan muncul secara random kayak itu atau acak. Oke, gitu. Di sini di layar monitornya atau layar permainannya ada angka pertama dan angka kedua. Kita sembunyikan saja, tidak usah ditampilkan di dalam layarnya. Untuk menyembunyikannya kita tinggal hilangkan saja tanda centang yang ada di variabelnya ini. Kita hilangkan, nanti otomatis akan hilang. Nah, untuk membuat angka 1 dan angka 2 ini acak, yaitu kita bisa klik set angka 1, angka pertama tuh. Nah, untuk membuat random itu ada di operator, kemudian pick random atau pilih secara random. Nah, misalkan di sini dari 1 sampai dengan 10 kayak gitu. Jadi penjumlahan hanya penjumlahan dari 1 sampai dengan 10. Kemudian kita masuk lagi ke variabel, kita set angka kedua juga sama, pick random dari operator, pick random 1 to 10. Jadi angkanya kita buat 1 sampai 10 saja untuk randomnya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu bisa menambahkan ke yang lain, misalkan 10 sampai dengan 100 itu juga bisa, atau 1 sampai dengan 100 itu juga bisa. Tapi untuk kali ini kita coba yang 1 sampai dengan 10 aja. Oke, kalau sudah, nah kita ingin tahu hasil dari penjumlahannya. Nah, kita perlu yang namanya satu variabel lagi, hasil penjumlahan. Kita masuk ke variabel, make a variable, kita buat hasil penjumlahan. Kita klik OK. Kita sembunyikan juga hasil penjumlahannya. Nah, kita set hasil penjumlahannya, kita masukkan di sini. Set atau atur hasil penjumlahan. Nah, hasil penjumlahan adalah angka pertama ditambah dengan angka kedua. Nah, di sini kita pakai yang operator lagi atau operator penjumlahan kayak gitu. Nah, di sini ada operator penjumlahan, Bapak Ibu, yang bentuknya lingkaran memanjang ini, oval ini, masukkan saja ke sini. Nah, kita ingin menjumlahkan angka pertama dan juga angka kedua. Kita masukkan ke variabel. Kemudian angka pertama kita masukkan ke dalam lubang yang satu dan angka kedua kita masukkan ke maaf, ini salah tempat ini. Harusnya di sini. Oke, angka pertama masuk ke lubang sini dan angka kedua masuk ke lubang satunya. Oke, kita sudah berhasil menambahkan 3 variabel. Kita sudah belajar tentang variabel, bagaimana sebuah variabel itu menyimpan nilai. Kita sudah mengatur yang dimana variabel pertama yaitu angka pertama adalah angka random dari 1 sampai dengan 10. Angka kedua untuk menyimpan angka random dari angka 1 dan juga angka 10, sementara variabel ketiga yaitu hasil penjumlahan untuk menyimpan hasil penjumlahan dari angka pertama ditambah angka kedua. Nah, kita akan memasukkan pertanyaannya ke dalam aks ini. Oke, untuk menambahkan sini kita perlu yang namanya join atau gabungkan. Ya, di sini pilih operator, kemudian join, gabungkan. Kita ingin menambah karena teksnya adalah gabungan dari beberapa, ada yang bentuknya teks, ada yang bentuknya juga variabel. Kita pilih yang join. Nah, misalkan di sini menampilkan pertanyaan, berapa hasil dari spasi, kemudian kita ingin menampilkan
angka 1 di sini, angka pertama di sini. Tapi sebelumnya kita nanti juga perlu menambahkan angka 2, kita ambil join lagi. Ini sedikit tricky atau sedikit harus memasukkan banyak join di dalam join kayak itu. Join lagi. Berapa hasil dari, kemudian kita ambil variabel angka pertama ditambah angka kedua. Kita perlu lagi join lagi karena masih perlu tambah pertama dua kata lagi kayak itu, yaitu ditambah dan juga angka kedua. Kita masukkan operator join lagi angka pertama ditambah atau menggunakan operator tambah aja, tambah, kemudian pilih operator lagi, pilih variabel angka kedua. Jadi nanti harusnya muncul pertanyaan, berapa hasil dari angka pertama ditambah angka kedua. Kalau sudah menyusun bloknya yang panjang ini, kita masukkan ke dalam aksi yang ada di sini atau pertanyaan yang ada di sini. Oke, kita coba terlebih dahulu untuk kodenya. Kita jalankan, kita tabrak bintang ya. Tadi sudah saya besarkan ya Pak. Nah, nanti otomatis si bintang akan bertanya kepada si ikan, berapa hasil dari 8 ditambah 10. Oke, di sini berapapun hasil yang kita masukkan tidak akan mempengaruhi apa-apa karena kita belum men-setup tindakan yang harus dilakukan. Nah, tidak akan terjadi apa-apa. Oke, kita perlu kondisional lagi, yaitu untuk menentukan apakah jawabannya benar atau tidak kayak gitu. Nah, kita pilih lagi dari kontrol if dan juga else. If. Nah, di if yang pertama adalah kondisional. Jika jawaban yang dimasukkan benar, maka akan mengeksekusi sebuah perintah. Atau kalau tidak benar, maka juga akan mengeksekusi perintah yang lainnya. Kayak gitu. Nah, di sini kita perlu satu variabel lagi untuk menyimpan skor, karena ketika benar itu akan menambah skornya, tapi ketika salah tidak akan menambah skornya. Jadi kita perlu variabel skor untuk menyimpan skornya kayak gitu, poinnya kayak gitu, berapa kali jawaban benar kayak gitu. Oke, kita masuk ke variabel buat skor, kita klik OK. Nah, kita tidak usah disembunyikan skornya biar pemain tahu berapa skor yang sudah didapatkan gitu. Oke, kalau sudah kita bisa masukkan perbandingan kayak itu, jawaban dan hasil penjumlahan sama. Jadi kita masuk ke operator lagi, kemudian sama dengan atau perbandingan yang sama dengan value 1 sama dengan value 2 atau ya sama dengan, intinya kita masukkan ke sini. Jadi apa yang sama dengan itu? Yang pertama adalah jawaban kita. Kita masuk ke sensing, di bawah sebuah aks atau pertanyaan ini ada answer. Nah, kita masukkan saja answernya ke sini. Jika jawaban sama dengan hasil penjumlahan, kita ambil dari variabel hasil penjumlahan dan masukkan ke lingkaran yang ada di sini. Oke, jika jawaban sama dengan hasil penjumlahan, maka yang akan terjadi adalah kita buat si bintangnya memberikan respon. Jadi kita pilih yang loop, kemudian say selama 2 detik, kita tulis jawaban kamu benar. Jika sudah, kita tambahkan skornya, karena kalau jawaban benar tadi kita akan menambahkan skornya 1 kayak itu. Kita masuk dari variabel, kita pilih change, masukkan ke dalam sini dan kita ubah ke hasil ke skor, change by 1 atau bertambah 1 kayak gitu. Nah, jika tidak, kalau jawabannya tidak benar atau tidak memenuhi kondisi ini, maka si bintang hanya akan mengatakan, kita masukkan di sini dari say hello, jawaban kamu salah.
ayo tangkap aku lagi. Nah, kurang lebih seperti ini konsepnya. Jadi kita buat sebuah perulangan, kita belajar tentang sebuah perulangan kayak itu, dimana kondisinya adalah ketika jawaban benar, yaitu atau jawaban sama dengan hasil dari penjumlahan, maka si bintang akan mengatakan jawaban kamu benar selama 2 detik, kemudian skor akan bertambah 1. Sementara kalau jawaban salah, si bintang hanya akan mengatakan jawaban kamu salah, ayo tangkap aku lagi, tanpa memberikan perubahan di skornya. Oke, kita akan mencoba menjalankan programnya. Kita stop dulu, kemudian kita klik yang go atau tanda bendera hijau. Oke, kita tangkap bintangnya. Oke. Agak susah tanda-tanda bintangnya. Oke, ini sudah ketangkap bintangnya di mulut. Kemudian ada pertanyaan, berapa hasil dari 3 ditambah 10? Oke, jadi programnya memilih angka 3 dari random 1 sampai dengan 10 di angka pertama dan memilih angka 10 di variabel angka kedua. Nah, jumlahnya adalah 13. Kalau kita jawab 13, harusnya si bintang akan merespon jawaban kamu benar dan skor akan bertambah 1. Kita coba jawab 13. Kita klik OK. Sudah merespon jawaban kamu benar dan skor juga sudah bertambah 1. Kita tangkap lagi bintangnya. Susah sekali ya tangkap bintangnya. Nah, ini sudah ketangkap lagi. Coba kita jawab dengan jawaban yang salah. 10. Jawaban kamu salah, ayo tangkap aku lagi, dan skor tidak berubah atau masih 1 kayak gitu. Oke, sampai sini program yang kita buat sudah berjalan sebagaimana mestinya. Nah, yang kedua kita akan menambahkan tahap yang terakhir, dimana kalau skornya 10, sebelum kita akan menambahkan waktu, jadi waktunya adalah 60 detik kayak gitu. Kita diminta untuk menjawab 5 saja. Kalau kita bisa menjawab 5 secara benar, atau 3 saja, kalau kita bisa menjawab 3 secara benar, maka si ikan pemenangnya. Tapi kalau selama 1 menit kayak gitu tidak bisa menjawab 3 pertanyaan, maka si ikan kalah.